Legenda Tok Bubut yang sakti. Kisah ini ditulis oleh Haji Syarifuddin. Tersebutlah kisah di sebuah perkampungan kecil dahulu, namanya Kampung Pangkalan Buton. Tempat ini dikenal dengan nama Payak Karangmali. Di sebuah dusun di kaki bukit Batu Becoreng, hiduplah seorang pemuda yang gagah perkasa yang bernama Bubut, yang biasa dipanggil Tok Bubut. Menurut legendanya, Tok Bubut merupakan moyang asal keturunan orang Kalimantan selain Tok Upui. Dari Tok Bubut dan Tok Upui tersebutlah lahirnya suku Melayu dan Dayak di Kalimantan. Tentang sejarah, awal sejarah Sukadana ini sebenarnya bukan Sukadana. Sebenarnya Sukadana orang bilang orang bukit. Kalau di sana kan Bukit Darat. Nah, awal bukit inilah, orang bukit inilah yang pertama sekali begitu masuk Baparung, ini namanya dirubah menjadi Sukadana. Rombongan Tok Bubut. Tok Bubut ni besar-besar, gagah-gagah. Perahu dia kadang-kadang pikul bertiga ya, katanya muat ribuan orang tu. Dikisahkan Tok Bubut berperawakan besar dan tinggi, wajahnya tampan, kulit kuning langsat, rambut sedikit lurus dan sifatnya periang. Ketika itu, ia berdiam seorang diri. Pekerjaannya setiap hari memasang bubu, menangkap ikan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Penghasilannya dari bubunya lumayan banyak. Jika sudah banyak tangkapannya, ikan-ikan tersebut dikeringkan. Perjalanan hidup Tok Bubut sangat berliku. Ada kalanya hasil tangkapannya melimpah. Ada waktunya bubunya juga kosong. Sudah 7 hari 7 malam Tok Bubut mengulang mengangkat bubunya. Namun tidak seekor pun yang ia dapat. Bahkan sampah pun tidak sudi masuk ke dalam bubunya. Wah, benda apa yang mengambil ikan dalam bubu saya? Cetus Tok Bubut. Karena mustahil, pikir Tok Bubut, seekor ikan pun tidak ada yang masuk sekian banyak ke dalam bubu yang dipasangnya. Tok Bubut mulai kesal, marah alias naik spaning. Untuk menghilangkan marahnya, dia pergi mencari hiburan, pergi ke sebuah bukit. Bukit ini biasa sebagai tempat orang melancong atau berjalan-jalan sambil memakan asam kementan atau mangga Kalimantan. Konon kabarnya buah kementan yang tumbuh di Gunung Peramas sangat besar buahnya seperti cupak atau takaran padi. Ukuran sebesar cupak yang dimaksud kira-kira besar asam kementan tersebut berdiameter 15 cm. Setelah makan buah asam kemantan, Tok Bubut meneruskan perjalanannya, menuruni kaki bukit menuju ke sebuah bukit selancong. Tak lupa biji asam tadi ia bawa serta. Tibalah Tok Bubut di tepi sungai dan istirahat sejenak. Tak lama Tok Bubut membasuh mukanya. Dia pun teringat dengan biji kementan yang dibawanya. Lantas ia menggali lubang. Kemudian ia menanam biji asam tersebut di tepi sungai, persisnya di 2 persimpangan anak sungai. Dulu kabarnya sungai tersebut cukup dalam. Di zaman kerajaan Tanjung Pura, sungai tersebut digunakan orang Bugis dari Buton atau Sulawesi sebagai pangkalan atau pelabuhan. Dari sini asal muasal nama desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kayung Utara. Bukit yang dekat pohon kemantan tersebut merupakan Bukit Selancong. Sampai saat ini nama Bukit Selancong masih melekat di hati penduduk sekitarnya. Bukit Selancong merupakan bagian dari bukit-bukit Gunung Peramas yang nampak menjulang tinggi. Gunung Peramas sendiri adalah bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang dikenal dunia. Sedangkan asam kemantan yang ditanam oleh Tok Bubut memiliki keunikan tersendiri. Yang unik dari asam kemantan Tok Bubut memiliki 3 ciri khas yang tidak didapat dari 4 tumbuhan yang lain. Ukuran batang sekitar 5 pemeluk, diameter 1,5 meter. Tinggi lebih kurang 40 meter dari tanah, kemudian memiliki 3 dahan yang aneh. Menurut dongeng masyarakat Pangkalan Buton, batang asam kemantan yang buahnya macam cupak tersebut dijadikan Tok Bubut tiang benderanya. Sedangkan asam tanamannya telah mati sekitar tahun 1967. Kembali ke cerita Tok Bubut yang kesal karena ikan di bubunya tidak ada sudah seminggu. Setelah kesal Tok Bubut hilang, ia pun mulai berpikir jernih. Dalam benaknya lebih baik ia mencari siapa pencuri ikan di dalam bubunya. Kalau tidak dicari jejaknya, mungkin tak akan ketemu siapa pencurinya, ujar Tok Bubut. Keesokan harinya, Tok Bubut berjaga di tepi sungai. Pemandangan di sekitar sungai masih gelap. Suhu udara pegunungan sangat dingin. Tetesan embun membasahi tubuh Tok Bubut yang sedang berjaga. Namun keadaan seperti ini sudah biasa bagi Tok Bubut.
sebab ia memang seorang pengembara yang tangguh. Sekitar pukul 3 subuh dini hari, tampaklah kelebat lelaki tua. Dengan langkah yang seperti diatur sedemikian mantap, pandangan mata yang curiga, lelaki tua itu menatap ke kanan dan ke kiri, lalu dihampirinya bubu yang dipasang oleh Tok Bobot. Di saat itu rasa geram Tok Bobot semakin memuncak, namun dia tetap sabar. "Tunggu kau sampai mengangkat bubu aku, baru kau kutangkap," gumam Tok Bobot menggeram. Tak pelak lagi, bubu diangkat dan dibawa ke darat, lalu dibuka pintunya dan dituntakkan isinya. Waktu itulah tangan Tok Bobot dengan gesit menangkap kedua belah tangan lelaki tua tersebut dari belakang. Lantas Tok Bobot pun berkata dengan keras, "Ini rupanya pencuri ikan dalam bubuku. Pantas sudah seminggu aku tidak makan ikan. Rupanya kau pencurinya." Di saat itu kemudian terjadi duel baku hajar antara Tok Bobot dengan lelaki tua itu dari pagi hingga maghrib. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Hempas menghempas terus berjalan bergantian. Akhirnya lelaki tua tadi menyerah, mengaku kalah karena jenggotnya yang panjang dapat dipegang Tok Bobot. Saking kesalnya Tok Bobot, dia tidak mau menerima tawaran apapun dari lelaki tua itu. Sebagai bentuk permintaan maafnya, dengan ratapan sedih orang tua tersebut sangat memohon agar Tok Bobot memaafkannya. Watak aslinya Tok Bobot yang penyabar dan pemaaf akhirnya merasa iba dengan lelaki tua itu. Dia pun memaafkan lelaki tua tersebut, namun dengan syarat. "Boleh kamu aku maafkan, tapi dengan perjanjian. Aku ikut kau sampai kiamat, baru aku mati," kata Tok Bobot menyampaikan syaratnya ke lelaki tua tersebut. "Baiklah, kalau itu permintaanmu akan kupenuhi, bukalah mulutmu," perintah lelaki tua ke Tok Bobot. Kemudian setelah Tok Bobot membuka mulutnya, lelaki tua itu meludahkan air ludahnya ke mulut Tok Bobot. Selain meludahi mulut Tok Bobot, lelaki tua itu juga mencabut 7 lembar jenggotnya. Konon panjang jenggotnya 7 hasta per lembar. Di waktu itulah lelaki tua itu menyebutkan namanya. "Aku adalah Tok Awul, datang dari negeri Kayangan." Sejak itu kesaktian Tok Bobot bertambah, sedangkan Tok Awul pulang ke negeri Kayangan, negeri tempat ia berasal. Rupanya Tok Awul mencuri ikan-ikan Tok Bobot tersebut berniat ingin menguji Tok Bobot saja, karena dia tahu bahwa Tok Bobot orang hebat, kuat dan sakti. Konon menurut cerita, Tok Bobot sering bolak-balik dari Jawa ke Kalimantan hingga hari ini. Karena sekarang dia berdiam di Jawa, hanya Tok Bobot sudah tidak bisa terlihat seperti manusia biasa. Kadang-kadang orang bisa berjumpa dengannya. Kalaupun kita dapat melihatnya, kita tentu tidak kenal dengannya. Diceritakan ciri-ciri Tok Bobot berperawakan besar tinggi, wajahnya tampan, kulit kuning langsat, rambut sedikit lurus dan sifatnya periang. Menurut cerita rakyat, Tok Bobot juga seorang panglima perang. Banyak kapal-kapal musuh yang masuk perairan Sukadana dihancurkannya dengan memakai sumpit. Daerah Tambak Rawang atau Desa Gunung 9 sekarang merupakan tempat Tok Bobot menyumpit kapal-kapal musuh yang masuk ke perairan Sukadana. Suatu hari, cerita dari seorang perantau dari tanah Jawa bercerita bahwa Tok Bobot itu masih ada dan sering berjumpa orang yang datang dari Kalimantan. Anehnya, orang lain belum tahu dari mana kita datang. Dia sudah tahu bahwa kita dari Sukadana. Lantas dia pun bertanya tentang kabar negeri Sukadana. Yang aneh lagi, orang yang diduga Tok Bobot tersebut menanyakan batang asam kemantan yang ditanamnya di Pangkalan Buton, khususnya bertanya kepada orang-orang Sukadana yang ketemunya di Jawa. Konon cerita orang perantau dari Jawa tersebut, kalau pagi Tok Bobot seperti anak kecil, kalau siang jadi orang dewasa, dan sore jadi kakek yang bertongkat. Diduga sampai hari ini Tok Bobot masih hidup dengan kondisi yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita legenda pada kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Silakan like, subscribe, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih.